Jamaah salat Jum'ah Masjid At-Tanwir rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ketika beliau ditanya, su'ila an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi telah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Beliau menjawab, taqwallaha wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah, dan yang kedua akhlak yang baik. Ini adalah dua variabel utama yang paling banyak menyebabkan manusia mendapatkan keridhaan Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Mengapa ini dijadikan satu paket, takwa dan berakhlak yang baik? Sebab yang pertama dikarenakan takwa itu sesuatu yang tersembunyi, sulit sekali untuk diidentifikasi oleh manusia biasa. Sampai-sampai Nabi telah mengingatkan, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, kata Nabi, sambil menunjuk dadanya. At-taqwa hahuna. Beliau menunjuk dadanya sampai 3 kali. Artinya takwa ini adalah urusan yang tersembunyi. Cuman Allah yang maha tahu siapa di antara kita ini orang-orang yang benar-benar bertakwa. Oleh karena itu banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran menyebutkan wallahu alimum bidzatis sudur, dan Allah yang maha tahu apa yang disembunyikan di dalam dada, apa yang disembunyikan di dalam hati. Allah yang maha tahu akan itu semua. Oleh karena itu, dikarenakan ketakwaan ini hanya Allah yang maha tahu, maka kita sebagai manusia biasa yang tentunya banyak dosa tidak boleh merasa paling bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan ultimatum dengan tegas menyatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Jangan merasa paling suci, jangan merasa paling benar sendiri, jangan merasa paling bertakwa. Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena cuman Allah yang maha tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, pelajaran bagi kita semua. Ada orang yang bertakwa tapi tidak sejalan dengan akhlaknya. Khatib ulangi, ada orang yang secara zahir, penampilan seperti sangat bertakwa, tapi tidak sejalan dengan akhlak, perilakunya dengan sesama. Mestinya orang yang bertakwa itu berbanding lurus dengan perilakunya, dengan akhlaknya. Orang yang semakin bertakwa kepada Allah mestinya semakin ramah dengan sesama. Orang yang bertakwa kepada Allah mestinya semakin dermawan dengan sesama. Orang yang bertakwa kepada Allah mestinya semakin menjaga hubungan baiknya dengan sesama. Karena ada yang sebaliknya. Orang yang merasa bertakwa kepada Allah tapi beragamanya semakin garang, beragamanya semakin kasar, justru memecah belah, kata-katanya mencela, banyak menyakiti, dan cenderung memecah belah antar sesama. Ini justru hal yang sebaliknya dari sikap bertakwa itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan,
yakhruju qaumun yaqra'unal Qur'an, akan keluar sekelompok orang, kemungkinan besar di akhir zaman, yang mereka itu membaca Al-Qur'an, kata Nabi, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', bacaan Al-Qur'anmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Al-Qur'an mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salatmu tidak ada bandingannya dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', bahkan puasamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Jadi ada sekelompok orang, kata Nabi, yang secara zahir sangat soleh, yang secara zahir dia sangat rajin ibadah, bahkan bacaan Al-Qur'anmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Salatmu tidak ada bandingan dengan salat mereka. Puasamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Tapi sayang, kata Nabi, annahum kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Mereka itu menjadi anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Mengapa demikian? Mereka adalah sekelompok orang yang fasih seolah-olah membaca Al-Quran, rajin menjaga sholatnya, rajin menjaga puasanya, bahkan mungkin mereka tidak pernah berbuat maksiat. Secara zahir tampak sangat bertakwa kepada Allah, tetapi dia merasa paling beriman sendiri. Akhirnya dia gampang betul mengkafirkan orang lain, mudah betul membid'ah-bid'ahkan orang lain. Dia merasa sebagai ahli kebenaran, dan dia merasa selain kelompok dia salah semua. Dan orang-orang semacam ini hanya mau bergaul dengan kelompoknya sendiri, dan yang berbeda dengan golongan dia dianggap sebagai musuhnya atau dianggapnya sebagai orang lain. Tidak bisa menerima keberagaman, tidak bisa menerima perbedaan. Yang mereka pikirkan merekalah yang paling benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya jangan merasa suci dengan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa. Cuman Allah yang paling tahu siapa di antara kita semua orang-orang yang benar-benar bertakwa kepadanya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengnya dengan kalimat wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Ternyata memang implementasi wujud nyata dari ketakwaan adalah tampak dari perilaku kita, dari akhlak kita semua, dari tutur kata, cara kita berbuat, bagaimana cara kita beramal. Disitulah akan kelihatan mana orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, innal abda la yatakallamu bil kalimah miridwanillahi ta'ala. Sesungguhnya ada seorang hamba, dia cuman berucap dengan satu perkataan, dia cuman berbicara dengan satu perkataan, tapi dengan satu kata itu Allah ridho kepadanya, kemudian ia dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala. Sesungguhnya ada seorang hamba, dia berbicara dengan satu kalimat, tapi dengan satu kata itu Allah murka kepadanya. Artinya hanya dengan kata-kata saja Allah bisa ridho kepada kita. Hanya dengan satu kata juga Allah bisa murka kepada kita semua. Nabi kemudian mengingatkan bahwasanya inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada di antara kalian semua seseorang yang mengerjakan amalan ahli surga sepanjang hidupnya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal satu hasta. Namun sayangnya fayasbiqu alaihil kitab fayadkhuluha fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Sayangnya
takdir mendahuluinya, dia mengerjakan amalan ahli neraka, akhirnya dia masuk neraka. Ini yang paling dikhawatirkan. Ini mungkin yang disebutkan oleh Nabi tersebut, kaum yang merasa paling suci, Al-Quran bacaannya bagus, tapi mereka merasa paling beriman dan gampang mengkafirkan orang lain. Akhirnya di ujung hayatnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sebaliknya kata Nabi, ada di antara kalian semua la ya'lamu bi amali ahlin nar, seseorang seumur hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka, hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab fayadkhuluha, tapi sayang ketetapan Allah mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlil jannah, dia mengerjakan amalan ahli surga. Fayadkhuluha, lalu dia masuk ke dalam surga. Artinya ada orang yang kita sangka ahli neraka, sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka, tapi takdir Allah berbeda. Sejengkal lagi dia akan masuk neraka, dia kerjakan amalan ahli surga, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Kesimpulannya, jamaah Jum'ah rahimakumullah, dua perkara yang akan dengan mudah membuat kita mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan surganya. Satu, bertakwa. Tapi ingat, takwa itu tersembunyi, cuman Allah yang maha tahu. Agar menjadi konkret, wa husnul khuluq, yakni yang kedua, mari kita perbaiki akhlak kita. Semakin kita bertakwa kepada Allah, makin baik dengan sesama. Kesimpulan yang kedua, jangan pernah merasa paling suci, jangan pernah merasa paling beriman sendiri, karena sudah ada kenyataannya disampaikan dalam hadis-hadis sahih, orang-orang yang merasa paling suci seumur hidup mengerjakan amalan ahli surga, tapi sayang pada akhirnya dia mengerjakan amalan ahli neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Kita berlindung dari yang sedemikian rupa.